Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada video kali ini kami akan membahas tentang cara penelusuran sumber referensi yang kredibel, cara mengelola sumber referensi dalam aplikasi Mendeley, dan cara menulis sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Eka Dian Savitri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengetahui lebih tentang penelusuran sumber referensi yang kredibel dan cara penggunaan aplikasi Mendeley. Sekarang, ayo kita masuk ke videonya. Jadi, yang akan kita praktikkan pertama adalah cara penelusuran sumber referensi yang kredibel. Langkah-langkah untuk menelusuri sumber yang kredibel adalah menentukan topik pembahasan terlebih dahulu, mencari artikel atau buku yang sesuai dengan topik yang dipilih, merumuskan kata kunci, dan menggunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Kita pilih dulu topik yang akan digunakan. Misalnya, topik yang kita pilih adalah tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap informasi selama pandemi COVID-19. Maka, selanjutnya kita cari artikel atau buku tentang topik tersebut. Kita bisa mencari sumber referensi melalui jurnal ilmiah, e-book, atau artikel-artikel yang ada di internet. Banyak sekali web untuk mencari sumber referensi yang ada di internet. Contohnya, ada Akademia, Science Direct, dan masih banyak lagi. Sekarang kita coba mencari di Akademia. Kita masukkan keyword sesuai topik yang akan kita bahas. Nah, di sini akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal, artikel-artikel sesuai dengan topik yang kita cari. Saat mencari jurnal atau e-book, tentunya kalian harus memastikan bahwa sumber yang kalian dapatkan itu aktual, dapat dipercaya, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Di sini, kelompok kami sudah mencari beberapa jurnal. Di jurnal yang sudah kelompok kami cari, pastinya terdapat Digital Object Identifier. Nah, yang artinya jurnal ini dapat kita lacak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mengelola referensi melalui Mendeley. Cara yang pertama yaitu dengan import file melalui cara drag and drop file. Kita sediakan dulu filenya. Drag and drop file ke aplikasi Mendeley. Secara otomatis aplikasi Mendeley akan file atau jurnal yang kita pilih akan tersedia ke aplikasi Mendeley. Oke. Dan cara yang kedua melalui add files atau folder. Klik add file. Karena kita akan pilih file, jadi kita klik add files. Kita cari files mana yang akan kita add atau akan kita tambahkan ke aplikasi Mendeley. Oke, klik open. Secara otomatis file tadi sudah tersimpan ke aplikasi Mendeley kita. Dan yang ketiga melalui title search. Di sini kita klik, kita bisa cari melalui authors, title, publication names, year, atau open access. Kita pilih titles, kita ketikkan judulnya. Oke, sudah selesai. Enter. Di sini ada beberapa jurnal dengan judul yang sama. Maka kita pilih suatu jurnal, kita pilih yang paling atas. Oke. Selanjutnya kita save reference, kita simpan referensinya, kita cek di dokumen, dan judul tersebut sudah tersimpan di aplikasi Mendeley. Dan cara yang keempat melalui web importer, Mendeley web importer. Kita buka aplikasi Chrome. Oke, setelah itu kita cari Mendeley web importer. Kita klik webnya.
Jika temannya seperti ini, kita klik Get Web Importer for Chrome. Setelah itu tambahkan ke Chrome, add extension. Oke, di sini kita bisa lihat Mendeley Web Importer sudah ditambahkan di Chrome. Selanjutnya kita bisa cari jurnal yang akan kita telusuri atau akan kita tambahkan ke Mendeley Web Importer. Sini saya akan ke Google Scholar. Oke, Google Scholar. Kita cari judulnya, enter. Kita pilih jurnal mana yang akan kita cari. Oke, sudah terbuka. Klik Mendeley Web Importer. Nah, untuk yang belum sign in, ada perintah terlebih dahulu untuk sign in. Karena di sini saya sudah sign in, maka tinggal centang kolom ini saja. Tampilannya seperti ini, artinya kita sudah bisa akses. Klik Add to Mendeley. Di sini bisa kita lihat jika jurnal tersebut, file tersebut sudah ditambahkan ke aplikasi Mendeley. Tulisannya kita bisa buka View Library. Nah, kita sign in dulu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kita bisa download filenya dengan klik tanda file available for download. Jadi representasi sudah tersimpan di aplikasi Mendeley kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Mendeley Desktop yang dapat kita gunakan untuk mengolah dokumen. Yang pertama yaitu ada fitur search atau cari. Kita bisa menggunakannya untuk mencari jurnal yang kita inginkan dengan mengetik kata kunci ataupun teks yang berkaitan. Setelah itu, saat kita mengklik jurnal yang kita inginkan satu kali, kita bisa mengetahui informasi jurnal tersebut di panel sebelah kanan. Dapat informasi mengenai judul, penulis, tahun terbit, seri, jumlah halaman, abstraksi teks, keywords, sumber URL, nomor seri terbit, dan juga files. Setelah itu ada fitur favorit, di mana kita bisa menambahkan jurnal favorit kita, sehingga kita bisa mengaksesnya secara lebih mudah. Kita bisa menambahkannya melalui mengklik fitur bintang, sehingga nanti bintangnya berubah menjadi warna kuning, lalu kita bisa mengakses jurnal tersebut di folder favorites. Lalu selanjutnya yaitu fitur telah dibaca. Tanda hijau ini merupakan fitur yang bisa digunakan untuk menandai jurnal mana saja yang telah kita baca maupun yang belum kita baca. Tanda hijau ini merupakan tanda bahwa jurnal ini belum kita baca, dan untuk menandainya bahwa kita telah membacanya dengan mengklik tanda hijau ini, dan nanti tanda hijaunya berubah menjadi abu-abu yang mana jurnal tersebut telah kita baca. Fitur selanjutnya yaitu fitur sortir. Kita bisa menyortir secara alfabetikal maupun tidak informasi jurnal yang memuat author atau penulis, judul, tahun terbit, kota terbit, atau penerbit, lalu tanggal penambahan dokumen tersebut ke Mendeley Desktop. Lalu fitur selanjutnya yaitu fitur teks, di mana kita bisa menambahkan teks kita sendiri, sehingga kita bisa memfilter atau menyaring dokumen-dokumen tersebut sesuai yang kita inginkan. Kita bisa menambahkan teks tersendiri. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur Mendeley Documents Reader, yang mana kita bisa membaca dokumen tanpa melalui aplikasi pihak ketiga. Dengan cara kita mengklik 2 kali jurnal yang kita inginkan, lalu akan muncul tab baru seperti ini. Selain untuk membaca, kita juga dapat melakukan anotasi terhadap jurnal yang kita klik tadi. Yang pertama ada fitur highlight. Kita bisa meng-highlight teks yang kita inginkan. Terdapat juga beberapa warna pilihan. Lalu yang kedua ada fitur notes. Kita bisa menambahkan catatan di bagian yang kita inginkan.
Setelah kita melakukan anotasi-anotasi tersebut, kita harus menyimpannya dengan cara melakukan sinkronisasi dengan mengklik tombol sync yang ada di atas. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Mendeley untuk aplikasi MS Word. Yang pertama kita jelasnya harus menginstal plugin buat MS Word. Bisa kita lihat di tab Tools pojok kiri atas, lalu install MS Word plugin. Di sini saya sudah menginstalnya. Setelah itu kita ke MS Word, dan apabila kita sudah menginstal pluginnya akan muncul bagian baru Mendeley bernama Mendeley Cite-O-Matic. Biasanya kita kalau menulis citation atau daftar pustaka kita menulisnya manual. Di Word sudah punya toolsnya sendiri, tapi dengan kita mendownload plugin dari Mendeley kita bisa mengintegrasikan Mendeley secara langsung dengan Word. Lalu, bagaimana cara menulis citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley di MS Word? Untuk menulis citasi, kita hanya perlu ke tab Reference, lalu ke bagian Mendeley Cite-O-Matic, dan Insert Citation. Di sini kita bisa mencari jurnal kita yang ada di library kita dengan nama author atau penulis, judul, ataupun tahunnya. Di sini saya akan mengklik jurnalnya, mencari. Lalu ketika kita klik OK akan tertulis citasi seperti yang bisa dilihat. Lalu untuk menulis daftar pustaka kita tinggal mengklik Insert Bibliography dan daftar pustaka akan otomatis tertulis. Di sini mungkin agak berbeda ya dari yang biasanya kita lihat, karena di sini menggunakan Chicago Manual of Style 17th Edition Author Date. Di sini terdapat berbagai macam styles, bisa kita lihat sendiri perbedaannya. Beda styles tentunya juga beda penulisannya. Lalu apabila styles yang kita cari tidak ada, kita bisa klik More Styles, lalu ke tab Get More Styles dan cari styles yang kita inginkan, lalu klik Install.